Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini sesuai yang saya sudah janji bahwa kita materi di tujuh mata kuliah elektronika 2 ya. Di sini sebagaimana yang saya sampaikan awalnya adalah untuk membawa laptop karena kita akan mencoba menggunakan sebuah software tentang bias transistor ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari secara teoritisnya sudah kita pelajari tentang bias tetap, di mana di situ ada dua kondisinya, ada yang tanpa menggunakan resistor di kaki emitornya, kemudian yang kedua itu kita menggunakan tambahan resistor pada kaki emitor. Itu bias tetap sudah kita hitung-hitung juga berapa nilai VCE, IB dan IC-nya. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai bias umpan balik tegangan. Ini juga kita sudah masuk secara teoritisnya dan sudah kita hitung-hitung juga. Kemudian yang terakhir di situ di pembahasan yang yaitu adalah bias pembagi tegangan. Kita juga sudah hitung semua komponen-komponen pada rangkaian bias pembagi tegangan. Nah, dari keempat model rangkaian itu kita kemarin sudah dapat kesimpulan bahwa rangkaian yang paling terakhir yaitu bias pembagi tegangan merupakan yang pada transistor paling stabil digunakan ya sebagai bias transistor. Ya. Jadi di kesempatan ini kita akan coba membuktikannya lagi kembali, tapi dengan menggunakan simulator ya atau menggunakan software di mana nanti yang akan kita gunakan ada yang disebut sebagai software Circuit Wizard. Nah, untuk merefresh kembali dulu ya, yang materi sebelumnya, ini kita lihat yang ini adalah rangkaian bias tetap ya, atau kalau istilah lainnya adalah fixed bias ya. Di sini ini rangkaian bias tetap untuk yang tanpa masih menggunakan resistor di kaki emitor. Jadi belum ada ini bias umpan balik tegangan ya. Ini yang bias umpan balik tegangan rangkaiannya. Kalau yang kemarin secara teoritis yang ini bias umpan balik tegangan ini kita coba pakai resistor. Nah, di sini ada juga rangkaian pembagi tegangan ya. Seperti ini. Oke, bagaimana caranya ya? Kita lihat penggunaan softwarenya. Untuk software silakan nanti di download. Saya coba sertakan nanti di link untuk mendownload. Jadi nama softwarenya adalah ini ya, Circuit Wizard. Nanti di download dengan kemudian diinstal ya. Nah, kemudian secara umum tampilan daripada Circuit Wizard ini seperti ini. Jadi ada di menu barnya, kemudian ada toolbar, sama seperti dengan eh, aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian di sini ada yang sisi kanan. Nah, di sini kita nanti menggunakan komponennya ya, mengambil komponen-komponen. Jadi caranya adalah kita buka dokumen baru, jadi file new. Nanti ada dua pilihan, ada electronic project atau elementary circuit. Nah, karena kita masih awal, kita gunakan saja yang electronic project. Lalu kita oke. Nah, kemudian nanti di sebelah kanan ini sudah ada komponen.
Ini ada power supply. Ini listrik nanti banyak pilihan. Baterai, ada sel. Ini semua super-super ada di sini disediakan di sirkuit besar ini. Ada konektor ya. Ada konektor untuk layaknya seperti kabel ya. Kemudian ada single in, ada dual in terminal block ya. Input komponen nanti silakan diutak-atik saja ini sisinya. Yang akan kita coba langsung menggunakan sesuai dengan rangkaian pada materi yang. Nah, sebelumnya di sini di bawah ini ada ada tiga bagian utama di sini. Kalau kita lihat ada sirkuit diagram, ada PCB layout, kemudian ada build of material. Jadi cara menggunakan untuk di sirkuit besar ini bisa kita gunakan sirkuit diagram. Misalnya nanti kita gunakan ketika akan menerapkan rangkaian elektronika yang kita buat itu ke dalam papan PCB. Nah, biasanya kita pakai gunakan yang sirkuit dicetak di papan PCB kemudian ya, kalau yang kedua ini PCB layout ini lebih nanti ke seperti simulator, jadi seperti aslinya ya tampilannya. Di kesempatan ini saya akan mencoba dulu yang bagian PCB layoutnya. Jadi nanti di lain kesempatan setelah UTS kita coba yang bagian sirkuit diagram. Nah, caranya tinggal masuk dulu di PCB layout. Kemudian ini kita hilangkan dulu gridnya ya supaya tidak mengganggu nanti tampilannya. Ini kita pilih hit grid. Oke, setelah itu kalau kita lihat, kita akan mulai dulu ke rangkaian yang pertama yaitu bias tetap ya. Di sini bias tetap yang dibutuhkan di rangkaian itu adalah ada dua buah resistor, kemudian ada transistor, kemudian ada sumber tegangan ya. Kalau kita lihat di sini keterangan di praktikumnya, kita gunakan nanti transistor jenis 2N3904 ataupun nanti transistor BC107. Kemudian resistornya ada bermacam-macam ya, ada 47 ohm, 15 kilo ampere, serta power supply ya, atau boleh juga baterai. Oke, kita kembali fokus dulu ke rangkaian yang tadi. Yang ini ya, yang untuk bias tetap. Jadi kita butuh setidaknya dulu minimal tiga ini ya. Resistor 2, satu transistor. Jadi kita ambil, kita cari di sini komponennya. Di pasif komponen ya. Kemudian ada resistor. Ini kita klik. Nah, di sini ada pilihan banyak. Kita ambil saja. Ini hanya bentuk ukurannya ya. Kita masukkan saja ini. Dua tadi. Terus kita butuh lagi tadi transistor ya. Oke, di sini ada dua ya, NPN dan PNP. Sesuai dengan tipenya, kita pilih yang NPN. Kemudian kita coba tentukan sesuai dengan yang di sini tadi, yaitu tipe 2N3904. Nah, itu saja, 2N3904. Pilihan ya untuk transistor. Oke, ini 2N3904. Nah, ini kita tarik. Kita butuh lagi breadboard ya, supaya kita nanti mudah merangkainya, kita pakai breadboard. Kita coba yang ini saja.
Kemudian kita gunakan sumber tegangan ya. Sumber tegangan kita pilih di bagian bawah di virtual instrument. Di sini ada power supply. Kemudian kita butuh alat ukur juga ya. Alat ukur kita gunakan ini saja, digital multimeter. Oke, habis ini kita lihat ya. Ini sama aja dengan ini ya. Di sini kita lihat tekanan yang dibutuhkan itu ada 12 volt, kemudian dengan instruksi kanan itu adalah 1 kilo ohm. Kita ubah dulu. Nah, kita setting dulu ini menjadi 12 volt ya. Jadi caranya ya yang positif itu nanti ketemu dengan yang garis merah ini ya. Di basis merah ini kita tinggal buka. Kemudian yang negatif itu ke yang birunya ya, ke groundnya. Kemudian kita setting dulu menjadi 12 volt. Ini kita aktifkan. Nah, ini kita turunkan menjadi variabel. Lalu kita atur di sini ya. Nah, kita atur menjadi, kita ganti jadi 12. Oke, ini sudah 12 volt. Kemudian kita rangkai ya, sesuai dengan rangkaian yang ini. Jadi di basis ketemu dengan kaki resistor 220 kilo ohm. Kolektor itu ketemu dengan kaki resistor 1 kilo ohm. Lalu masing-masing kaki kedua resistor ini terhubung dengan 12 dari supply. Jadi ini kita ganti dulu, tinggal di double klik ini, terus kita ubah menjadi nilainya tadi. Oke, kemudian yang ini 1 kilo ohm tetap ya. Oke, kemudian ini kalau kita lihat yang transistor yang di tengah itu adalah basisnya ya. Ini ada keterangan base. Yang di atas adalah, kalau kita lihat yang di atas ini adalah ini, ya. Kemudian yang di bawahnya kolektor. Jadi terbalik. Boleh juga kita balik supaya menyesuaikan seperti pada gambar. Nah, kita balik saja begini. Jadi ini emitor ya. Ini basis, kemudian ini adalah ya kolektornya. Tinggal kita hubungkan ya. Jadi untuk yang di breadboard ya, yang terhubung di sini itu secara horizontal. Sementara kalau yang di sini yang dua itu secara vertikal. Jadi supaya tidak terhubung tiga kaki ini kita hubungkan seperti ini modelnya. Ya, seperti ini. Kemudian tadi kaki basisnya yang di tengah ini ketemu dengan resistor 220 ohm. Ini ya 20 kilo ohm. Berarti tinggal kita arahkan. Kemudian kaki daripada kolektor ini terhubung ke kaki resistor yang 1 kilo ohm. Kita hubungkan saja di sini. Nah, ini terhubung ya. Dari sini ke sini. Kemudian ini nanti terhubung masing-masing. Ini dengan yang ini terhubung dengan kaki positifnya ya. BCC 12 volt. Jadi tinggal kita tarik. Ini juga kita tinggal tarik. Tarik saya seperti ini. Oke, sesuaikan aja warnanya warna merah juga ya. Di double klik. Ini juga
Ini sudah terangkai ya, dari sini sudah terangkai ke sini, dari sini juga sudah terangkai ke sisi 12 volt. Berarti tinggal di emitornya ya, kita hubungkan dengan ground. Di sini di rangkaiannya adalah kaki negatifnya di power supply. Berarti tinggal dari sini kita tarik kabel, kita hubungkan ke negatif. Oke, seperti ini. Nah, kita coba lihat dulu hasilnya. Kita lihat current flow-nya. Nah, di sini sudah terlihat ya aliran arusnya itu. Kalau diperhatikan ya dengan seksama ya, saya zoom dulu. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, kita lihat arah arus yang ke basis ini itu bergerak lambat ya. Itu artinya tegangannya di sini kayaknya kecil ya. Kemarin itu adalah kalau berbahan silikon sekitar 0,7-an. Sementara yang ke kolektor dengan emitor ini bergerak cepat. Artinya nanti tegangannya lebih besar dari di sini. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba mengukur ya. Oke, cara untuk mengukur sama saja dengan yang filenya ya. Filenya untuk kita multimeter. Kita lihat dulu di mana yang VBE, VCE, dan IB-nya. Nah, kita lihat ya. Di sini, di antara basis dan emitor itu adalah merupakan tegangan basis emitor atau VBE-nya. Kemudian dari sini, the ground dengan di arus pada IC itu adalah VCE. Dan di sini, antara resistor ini dengan kaki kolektor itu adalah arus IC. Nah, ini kita coba nanti ukur semua. Ini arus IB, ini arus IC, kemudian ada di sini VCE dan ini VBE. Cara mengukurnya boleh kita hitung yang tegangan saja dulu ya. Kita coba tegangan. Kita akan coba hitung V terlebih dahulu. Berarti satu terhubung ke basis, satunya lagi ke ground ya. Ini tinggal kita tarik seperti ini. Ini tadi terhubung ke basis, kaki basis ya. Jadi boleh kita langsung saja masuk buka ke sini. Kemudian yang komnya itu ke groundnya ya. Kita tarik di sini. Oke. Kemudian kita coba lihat berapa hasil yang terbaca tegangan di situ. Nah, di sini ada pilihan ini V ya. Ini berarti menunjukkan tegangan. Kita ambil saja yang batas maksimalnya 2. Di sini menunjukkan hasil pembacaannya adalah apa ya? Sama dengan hitungan yang kemarin, hitungan matematisnya juga 0, kita pakai 0,7 ya di kaki VBE-nya. Kalau dilihat kembali catatannya VBE-nya itu adalah 0,7 yang digunakan. Nah, ini buktinya bahwa nilainya adalah memang sekitar 0,7 ya, 0,72. Kemudian VBE-nya 0,72, VCE-nya lagi di sini sekarang kalau kita lihat VCE itu dari yang di sini terhubung ke sini ya. Berarti ini kita pindahkan, kita stop dulu. Ini kita pindahkan ke sini ya, ke kolektor. Nah, sekarang kita lihat. Nah, nilainya adalah 3,52. Nanti silakan di cross check ya nilai-nilainya. Jadi di sini tegangannya adalah 3,52.
dua, sementara tadi di VBI itu adalah 0,772. Nah, cara mengukur tegangan seperti itu modelnya. Berikutnya, yang kedua, kita akan mengukur arus ya, mengukur arus di IC dengan IB. Kita baru kita ukur dulu ya arus pada IC. Nah, ini kita stop. Nah, cara mengukur arus ya, kita gunakan yang port yang ini, yang 10 ampere DC. Seperti ini kita hapus dulu. Nah, cara mengukurnya ini kita hubungkan ke kaki resistor seperti ini ya. Oke. Kemudian yang ground ini saya lanjutkan kembali. Tadi kita sudah sampai ke mengukur arus ya, ke mengukur arus. Jadi dari sini kita hubungkan satu kaki yang merah tadi ya di multimeter itu di sini dengan nanti kita hubungkan lagi satu di sini. Oke. Oke. Oke, untuk mengukur arusnya kita pindahkan dulu ya resistornya di sini. Harus dilepas dulu di sini ya sambungannya. Jadi dari sini dan yang nanti langsung ke sini. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita lihat lagi hasilnya.
arusnya 1,2. Kemarin berapa catatan arusnya di sini? Oke, seperti ini ya yang arus di IC. IB juga sama, prosesnya sama. Jangan jangan disambung langsung dulu, dipindahkan baru nanti yang menghubungkan itu adalah ini ya, port daripada positif dengan yang hitamnya ini. Ini ya, daripada positif dengan ini ya. Oke, seperti ini rangkaian untuk yang pertama ya, yang untuk bias tetap. Kemudian untuk yang bias tetap dengan penambahan resistor, berarti tinggal nanti tambahkan satu resistor lagi di bawahnya, di bawah sini. Berarti kalau dari rangkaian ini, kita hanya perlu menambahkan satu buah resistor ya. Jadi kita misalnya ambil lagi resistor. Ini kita hapus dulu. Nanti kita tambahkan saja di bawah pada kaki emitor. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini lalu kita hubungkan kembali ke ground. Lalu kita simulasikan lagi. Apakah suara saya terdengar jelas? Ini yang untuk bias tetap. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yang bias umpan balik tegangan dengan bias pembagi tegangan yang membedakan itu hanya di bagian rangkaian di atasnya ya. Kalau di sini nanti dia terhubung secara seri resistornya. Kalau pembagi tegangan nanti didapat resistor di sini. Jadi kalau yang ini, kalau kita gunakan tadi yang bias umpan balik tegangan, ini kita hubungkan secara seri ya dengan di sini.
Yang dari sini larinya ke positifnya. Kemudian dari situ ini turun ke kolektor ya, sama. Berarti dari sini yang ini sorry, ini ya. Sedang di sini. Kemudian dari sini ke kolektor. Ini kalau yang bias umpan balik tegangan modelnya ya. Tinggal pengukurannya sama tadi dengan ya model yang pertama itu. Kalau di buku kemarin yang berapa lagi? Yang di bawah itu dipakai ya. Nanti coba-coba ya, nanti coba-coba sesuaikan dengan contoh soal ya. Contoh soal. Itu kan di sini kan beda ya nilai resistornya dengan efisiensinya ya di contoh soal. Di yang pembahasan kita sebelumnya. Coba gunakan nilai-nilai yang ada di contoh soal, lalu nanti bandingkan hasilnya. Kemudian yang keempat, kalau yang keempat untuk yang keempat itu rangkaiannya pembagi tegangan, berarti nanti tinggal tambahkan resistor di sini ya. Kemudian masing-masing terhubung ke ground. Berarti kalau yang keempat itu pembagi tegangan, kita menambahkan satu resistor lagi. Antara resistor ini terhubung ya ke sini. Yang ini terhubung ke sini. Kemudian dari sini ke ground ya. Berarti yang ini larinya juga ke negatif. Oke, seperti ini. Nah, ini yang kedua ya, pembagi tegangan. Yang ketiga ya, yang terakhir. Oke, seperti ini ya untuk rangkaian di multisim. Sekarang nanti silakan dicoba mensimulasikan ya, mensimulasikan kemudian sesuaikan dengan yang ada di contoh yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nilai-nilai berapa resistornya, berapa VCC-nya. Kemudian dari situ nanti kita bisa melihat perbandingan nilai VCE yang diperoleh, VCE, IC, dan IB-nya. Oke, saya rasa demikian karena waktu kita di Zoom juga sudah tinggal kurang 1 menit ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya akan buka kembali Zoom. Sebelumnya saya tutup dulu ya untuk saya simpan recordnya.